Ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertanyaan ini terus terang saja saya akan jawab sebagai saya seorang praktisi, ya. Padahal ini untuk kepentingan akademik, ya. Tapi saya akan menjawabnya dari praktisi karena pertanyaan ini berbasis praktisi, berbasis praktek. Seperti contohnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat menangani kasus pidana? Ya. Dalam menangani kasus pidana ini banyak sekali tantangannya. Seperti contoh, saya pada waktu itu menangani kasus kepala kantor, kalau dulu namanya Departemen Agama di Pamekasan. Saya pernah menangani di sana. Di mana kasusnya ini menyangkut ada seorang kiai yang tidak bisa berangkat ibadah haji. Padahal dia sudah terdaftar, dia sudah membayar. Yang dipersalahkan di sini oleh pihak kiai ini adalah kepala dinas agama, kantor agama, kantor apa namanya, Depak ya, Depak. Ini yang disalahkan. Sampai akhirnya kepala Depak ini dilaporkan ke polisi melakukan penipuan. Padahal kebijakan untuk menentukan kuota itu bukan berada di wilayah Departemen Agama di Pamekasan. Tapi karena tekanan-tekanan massa, akhirnya si kepala Depak ini diadili, ya. Dia diadili di sana di Pengadilan Negeri Pamekasan, dan saya sebagai pengacaranya yang membantu, mendampingi dalam proses peradilan tersebut. Dan tantangannya apa? Kita berhadapan dengan massa. Setiap kali persidangan pengadilan selalu diunjuk rasa oleh para masyarakat yang simpatik kepada sang kiai tadi. Diunjuk rasa. Dan bahkan sampai teriak-teriak pengacaranya mau dibunuh. Dan sampai sempat rekan kami dikalungi celurit. Ya polisi tahu pun nggak bisa berbuat apa-apa karena massa begitu banyak. Untung ketika itu dengan siasat kami dengan mobil yang langsung dihadapkan kepada mereka lari, rekan kami masuk mobil langsung kita pulang. Itu tantangan massa ini yang agak sulit kita berhadapan dengan mereka. Saya juga pernah menangani satu kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polres Sampang di Madura, Polres Sampang. Nah, ketika itu tersangkanya ini kan dari Surabaya, saya dampingi untuk diperiksa di Polres Sampang. Periksa mulai siang sampai malam. Di luar Polres itu sudah banyak massa ngepung, gitu. Tersangkanya mau diambil, mau dibunuh. Dan kami pun juga tidak bisa pulang ketika itu. Mobil saya untungnya ada di dalam Polres. Polres dijaga dengan kawat berduri. Akhirnya saya dinaikkan mobil, dikawal sama anggota Polres sampai di, belum ada Suramadu, di pelabuhan feri itu, sampai di sana. Saya sampai pulang lagi ke Sidoarjo. Itulah tantangan-tantangan bahwa banyak yang tidak paham tentang fungsi daripada advokat dalam penegakan hukum. Tantangan kedua, selain dari masyarakat, juga ada tantangan dari sesama penasihat hukum, tantangan dari sama-sama penegak hukum.
Kami sering menangani satu perkara di mana ketika pengacara ini gigih menangani, ada bisikan-bisikan yang dilakukan oleh penegak hukum kepada terdakwa. Kamu kalau pakai pengacara nanti prosesnya lama. Dua, kamu kalau pakai pengacara nanti tak tuntut tinggi, tuntutan hukumannya akan tinggi. Itulah tantangan dari sesama penegak hukum. Tantangan yang ketiga ini kita berhadapan dalam proses peradilan yang banyak dipengaruhi dengan opini-opini masyarakat yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum ini, seperti kasusnya Ahok. Saya sebagai seorang advokat, saya mengatakan bukan karena Ahok sama-sama Cinanya, sama saya bukan ya, tapi saya melihat bahwa dalam kasusnya Ahok ini tidak ada unsur pidananya. Kedua, saya melihat kasusnya Jessica, ya, tahu pernah dengar ya kasusnya Jessica. Itu saya melihat juga tidak ada unsur pidananya, tapi karena opini yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum. Itulah tantangan-tantangan daripada penegak hukum sebagai advokat dalam menjalankan profesi di sana. Terus yang kedua, pertanyaannya Mas Naufal, apa peran terpenting seorang advokat dalam proses hukum pidana? Dalam melakukan satu proses pidana, peran advokat itu sangat penting, ya, sangat penting karena tersangka yang ketika dilakukan pemeriksaan di depan penyidik itu menurut undang-undang, bila ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun, ya, itu wajib didampingi oleh advokat. Disitulah peran terpentingnya advokat. Jadi ketika ada seorang tersangka yang diperiksa melakukan satu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, dia wajib didampingi oleh seorang advokat. Itu. Dia wajib didampingi. Dan itu dikenal dengan asas Miranda. Asas Miranda yang diadopsi dari proses hukum acara pidana yang ada di Amerika. Jadi di Amerika itu orang dipanggil polisi wajib didampingi polisi, wajib didampingi advokat. Begitu dia dipanggil polisi, dia wajib menghubungi pengacaranya dia. Nah itu diadopsi oleh KUHP. Ya. Tapi kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun bagaimana? Boleh saja advokat mendampingi, boleh saja. Tergantung dari orang yang dilakukan pemeriksaan. Wah, saya ini perlu didampingi oleh advokat. Boleh saja. Advokat diminta bantuan untuk mendampingi orang yang dilakukan proses penyidikan. Kemudian dalam proses peradilan pun di pengadilan, advokat juga punya peran yang terpenting dalam melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Apakah dakwaan yang disampaikan oleh jaksa itu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan? Apakah dakwaan yang disampaikan oleh jaksa itu tidak
bertentangan dengan yurisdiksi absolut dan yurisdiksi relatif dari proses peradilan itu sendiri. Misalkan ternyata menurut advokat, wah ini Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara ini. Nah, ini harusnya Pengadilan Negeri Malang misalkan. Nah, di sana yang tahu kan advokat. Terdakwa tidak tahu. Ya, advokat yang bisa menilai di mana locus delicti-nya ini, di mana tempus delicti-nya ini. Nah, karena advokat yang tahu diajukanlah eksepsi. Kemudian apakah dakwaan ini juga telah memenuhi standar formal tentang penyusunan surat dakwaan sesuai dengan pasal, kalau tidak salah pasal 143 KUHP atau kalau salah, apakah sudah sesuai? Nah, yang tahu siapa? Ya pengacara yang tahu. Kalau toh hakim pinter dan tahu, tapi dia diem, hakim itu kan pasif dia kan menerima berkas perkara dia adili. Kalau toh dia tahu ini salah, dan harusnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya hakimnya ya diem. Selama tidak ada eksepsi dari terdakwa tidak keberatan, ya hakimnya ya diam-diam saja dia. Nah, disitulah peran penting daripada advokat dalam penanganan perkara pidana. Kemudian juga advokat ini melihat, benarkah unsur-unsur tidak pidana korupsi ini sudah terpenuhi? Benar enggak? Apakah ada kerugian negara? Apakah ada audit yang sudah dilakukan oleh BPKP? Nah, di sana yang tahu advokat. Gitu loh. Nah, kemudian apakah yang diterima oleh terdakwa ini termasuk gratifikasi atau tidak? Yang tahu siapa? Ya advokat. Gitu loh. Nah, kalau toh hakimnya tahu, ya hakimnya diam aja, nanti aja, kalau sudah putusan nanti saya putus. Tapi kan lama diadili terdakwa ini. Ya, jadi sangat penting sekali peran advokat di dalam proses penegakan hukum bagi terdakwa, itu sangat penting sekali. Tapi ya semua tergantung dari terdakwa, apakah dia mau menggunakan penasihat hukum atau tidak dalam proses peradilan. Juga, tapi kalau dalam proses penyidikan, ketika ancaman hukumannya di atas 5 tahun, kalau tersangka ini tidak bisa mencari dan membayar advokat, maka penyidik wajib mencarikan advokat untuk mendampingi dia. Ya. Yang ketiga, menurut Bapak, strategi pembelaan yang efektif dalam kasus pidana itu bagaimana? Nah, kalau strategi itu kondisional. Jadi strategi itu kondisional. Bagaimana dakwaan itu dibuat, bagaimana fakta itu diungkap sama jaksa, disitulah advokat menyusun strategi untuk pembelaan terhadap kliennya. Apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak? Suatu contoh, saya pernah membela ada satu tawuran atau satu orkes itu dangdutan itu di daerah Krian sana. Kemudian terjadi keributan antara suku Madura sama suku Banjar. Ada keributan sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi pembunuhan, ada suku Madura yang jadi korban dan meninggal. Nah, kemudian yang suku Banjar ini ditangkap dia sama polisi, diadili dia karena dia bawa badik. Dia pada waktu acara itu membawa badik, diselipkan di. Nah, kemudian oleh penyidik dan oleh penuntut umum, si terdakwa ini diancam dengan pasal merencanakan pembunuhan yang direncanakan.
gitu. Pembunuhan yang direncanakan karena dia sudah membawa senjata dari rumahnya. Nah, akhirnya dalam pembelaan saya mengatakan bahwa orang Banjar pedalaman membawa badik itu sudah budayanya dia. Sama dengan orang, kalau mungkin orang Jawa sekarang ini kan sudah tidak ada yang bawa keris. Dulu kan orang Jawa kan selalu bawa keris di belakang. Sama dengan orang Banjar. Dan bahkan itu merupakan pusaka yang diberikan oleh orang tuanya. Karena dia merantau kerja di Jawa, dibawahi bekal badik, tapi itu pusaka. Nah, pusaka itu sebenarnya tidak boleh digunakan untuk membunuh orang, tidak boleh. Tapi kenapa dia gunakan sampai untuk membunuh itu? Karena dia dalam keadaan terdesak. Terdesak karena dia kalah jumlah orang, terdesak, akhirnya digunakan. Apa di dalam hukum pidana kalau keadaan begitu? Apa dalam hukum pidana? Kalau orang dalam keadaan terdesak, akhirnya menggunakan satu senjata, akhirnya dia melakukan pembunuhan. Apa namanya dalam hukum pidana? Dalam hukum pidana itu diatur dalam pasal 48 yang namanya overmak, pembelaan terpaksa. Kalau pasal 49-nya namanya not bare excess, pembelaan yang terpaksa tapi berlebihan. Akhirnya di dalam pledoi saya paparkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah pembunuhan yang direncanakan, tapi dia melakukan suatu keadaan yang terpaksa dan kemudian melebihi tindakannya itu dengan melakukan pembunuhan itu tadi. Karena dia terpepet, mukanya sudah hancur, dia pepet digunakan. Maka dari itu saya katakan dalam pledoi saya bahwa yang tepat digunakan di sini adalah pasal 49. Tidak cocok pasal pembunuhan berencana. Dia bebas dia. Ya, bebas orang ini. Itu salah satu pengalaman saya waktu membela. Dia apa lagi? Ketika ada di daerah Sugiwaras Candi, ada seorang perabot namanya Rapiin. Perabot ini menyenangi seorang gadis cantik yang ketika hari Jumat selalu ada SKJ, senam kesehatan jasmani. Ya. Nah, karena si cewek ini ditaksir sama Rapiin ini tidak kena-kena, mangkel dia, didendam sama si cewek ini. Awas tak bunuh kamu. Nah, Rapiin ini memang disuruh sama ibu-ibu PKK untuk menyiapkan makanan. Di saat itulah sama Rapiin dikasih racun tikus sama dia. Dan disiapkan khusus supaya dimakan sama si cewek itu. Benar terjadi. Makanan itu dimakan sama si cewek. Tapi tidak mati. Bawa ke puskesmas, dikasih anti racun, perawar, sembuh. Si Rapiinnya proses hukum ditahan sama polisi, dikenakan ancaman pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan.
pasal 53 KUHP, percobaan pembunuhan. Nah, kemudian saya ketika itu sebagai pembelanya, saya minta kepada hakim, minta kepada jaksa untuk menguji secara forensik terhadap racun yang digunakan itu. Apakah racun itu mampu untuk membunuh orang atau tidak? Kalau alatnya ini tidak mampu, tidak berkemampuan untuk membunuh orang, ya jangan pakai pasal percobaan pembunuhan dong, ya toh. Percobaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat lah itu mungkin, tapi dakwaannya jangan bilang percobaan pembunuhan, beda toh, ya kan? Akhirnya jaksa tidak bisa membuktikan. Bebaslah rapi ini, Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nah, itulah strategi dari seorang advokat. Kamu harus pandai-pandai melihat secara kondisional apa yang didakwakan jaksa. Saya banyak membebaskan orang dalam perkara pidana, banyak. Mau belajar di berkas saya, kalau mau magang di tempat saya, perkara-perkara pidana, kalau kamu dalam studi ini mengambil jurusan pidana, kamu bisa belajar di sini. Banyak kasus-kasus pidana yang saya bela bebas di pengadilan, banyak. Nah, itulah strategi bagaimana keuletan seorang advokat dalam membela klien, dalam membela terdakwa di pengadilan. Jadi kondisional, melihat apa materi daripada jaksa, diterapkan dengan fakta yang terjadi di persidangan. Itu. Ya. Terus yang keempat, apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memastikan hak-hak klien Bapak dilindungi secara proses peradilan pidana? Nah, kalau hak-hak daripada terdakwa, apakah dia ini terlindungi dalam proses ini, maka advokat harus aktif mendampingi si klien ini, mendampingi terdakwa ini dari awal. Apakah dia ini ketika dilakukan pemeriksaan ini pertanyaannya tidak menjebak, apakah dia ketika menjawab ini dipaksa dan sebagainya. Nah, ini advokat harus mengamati. Kalau advokat diam saja, kliennya dikasih pertanyaan yang menjebak, advokatnya diam saja, ya nggak ada gunanya pakai advokat. Ya, advokat harus berani. Saya keberatan Pak penyidik pertanyaannya itu menjebak klien saya. Harus berani ngomong advokatnya, harus berani. Ya, jangan takut sama polisi, ya. Berarti dari advokat muda harus berani, jangan diam saja. Saya pun barusan ini bentak bea cukai, pejabat bea cukai. Ketika rekan saya masuk ke ruangan pemeriksaan digeledah, kalau klien saya yang kamu geledah, boleh, hakmu kamu menggeledah klien saya. Tapi kalau advokat yang digeledah, tidak bisa. Advokat tidak boleh dipersamakan dengan kliennya. Advokat punya hak imunitas. Langsung saya teriak waktu itu. Karena tidak berani dia. Tidak berani. Nah, disitulah advokat harus tahu bahwa hak-hak kliennya ini benar-benar terlindungi ketika dilakukan pemeriksaan. Dan kalau toh dia ditahan, apakah proses penahanannya sudah tepat waktunya? Pada waktu kalau diperpanjang, apakah benar-benar perpanjangannya sudah ada izin dari pihak berwenang? Kalau dilakukan penyitaan terhadap barang-barangnya, apakah benar-benar sudah ada? Bagaimana? Apakah proses yang dilakukan oleh penyidik, oleh penuntut umum, oleh pengadilan, oleh hakim ini sudah sesuai? Advokat yang tahu. Makanya advokat tidak boleh bodoh.
advokat harus lebih pintar dari penyidik, advokat harus lebih pintar dari jaksa dan lebih pintar dari hakimnya. Jangan sampai kliennya ini dikibulin, karena mau tidak mau klien itu akan mengingat seumur hidup apa yang dilakukan oleh pengacara saya. Apakah pengacara saya itu ketika membela saya ini sudah benar, dia sudah baik. Loh ya kok biar pengacaraku kok menengah ya aku biar dengan itu. Diingat sama klien, dan klien akan ngomong, wah jangan apa-apa goblok itu biar aku dengan itu menengah. Nah itu ya, jadi klien harus pinter, harus benar-benar jeli dalam mendampingi kliennya. Ya, apakah benar-benar haknya itu sudah terlindungi atau bukan. Jadi itu kembali kepada kepiawaian advokat sendiri dalam mengetahui hak-hak daripada terdakwa. Ya, itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menilai sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini? Apa perlu diperbaiki? Misalkan KUHP direvisi. Nah, memang kalau KUHP direvisi ini memang harus direvisi, karena tidak mungkinlah yang namanya undang-undang itu seumur hidup, sepanjang abad tidak perlu ada perubahan. Undang-undang itu harus dinamis. Undang-undang tidak boleh diam. Undang-undang harus dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Ya, jadi KUHP pun juga harus ada revisi. Direvisi sebaik mungkin agar nantinya itu benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Nah, bagaimana contohnya? Ya, salah satu contohnya, di luar negeri, di Amerika, seorang yang akan ditahan, polisi ini memeriksa jenengan sebagai tersangka, kemudian akan menahan. Di Amerika akan nahan kamu, polisi ini minta izin dulu ke pengadilan, minta izin ke pengadilan. Boleh nggak saya ini nahan Novel itu melakukan perbuatan kayak gini, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Ketika kamu ngambil sepeda motor di pinggir jalan, ketangkap lah itu, kecuali nggak perlu izin ke pengadilan kalau itu. Gitu. Tapi kalau kamu melakukan tindak pidana yang misalkan berhubungan dengan harta kekayaan dan sebagainya, penipuan dan sebagainya, nah kemudian kamu mau ditahan, nah, ini di Amerika penyidik ini minta izin dulu ke hakim, boleh nggak saya mau nahan Novel ini, karena Novel ini melakukan ini dalam penipuan, unsur-unsurnya ini, perbuatannya ini. Kalau hakim mengizinkan ditahan, kalau hakim wah ini bukan penipuan, ini utang piutang, tidak perlu ditahan, bisa gitu. Karena apa? Saat ini harga sebuah handphone lebih mahal daripada jiwa orang. Penyidik nyita HP saya saja perlu izin pengadilan kok. Sekarang nahan manusia tidak perlu izin pengadilan. Logika. Bener gak? Nyita HP saja dia harus izin pengadilan. Masa nahan kamu tidak perlu izin pengadilan? Logika. Mahal mana jiwamu sama HP? Ya. Nah dari situlah KUHP perlu direvisi. Mudah-mudahan KUHP yang mendatang ini lebih baik daripada saat ini. Loh. Ya. Itu salah satu contoh saja. Nah, sebagai contoh lagi juga, dulu pada waktu sebelum kasusnya Pak Budi Gunawan, ingat Pak Budi Gunawan itu? Pak Budi Gunawan itu mantan Wakapolri, ketika dia akan ketika itu dia diperiksa sebagai tersangka.
tersangka oleh KPK. Nah, ketika itu pengacaranya Pak Magdir Ismail mengajukan gugatan ke pengadilan, pra peradilan ke pengadilan, minta agar status tersangka Pak Budi Gunawan ini dinyatakan tidak sah. Akhirnya sama pengadilan dikabulkan. Padahal KUHP tidak pernah mengatur tentang sah dan tidaknya penahanan, bukan penahanan, sah dan tidaknya status tersangka. Tidak dikenal dalam KUHP. Tapi dengan adanya proses peradilan yang menyatakan pengadilan bisa menetapkan tersangka itu tidak sah, maka untuk berikutnya KUHP pun juga harus mengikuti perkembangan zaman itu, bahwa pengadilan bisa menyatakan sah dan tidaknya penetapan sebagai tersangka. Maka dari itu KUHP juga perlu direvisi, KUHP perlu diperbarui gitu. Yang keenam, apa pesan Bapak kepada mahasiswa hukum yang ingin menekuni bidang hukum pidana? Nah, hukum pidana ini sangat pelik, beda dengan hukum perdata. Saya dulu tertarik kepada hukum pidana. Saya dulu memperdalam hukum pidana ini. Nah, pesan apa yang perlu saya sampaikan kepada Anda sebagai mahasiswa? Banyaklah membaca pendapat-pendapat hukum, pakar hukum pidana, seperti pendapatnya Utrecht, punya bukunya Utrecht, cari itu bukunya Utrecht, Mr. Utrecht, ya, tentang hukum pidana. Di situ bukunya dua, hukum pidana 1, hukum pidana 2, Utrecht. Terus lagi bukunya sudah banyak lupa. Tapi kalau saya mau cari di situ banyak hukum pidana. Kalau dari Indonesia pendapatnya Prof. Mulyatno, ya, Mulyatno itu perlu dibaca juga. Terus pendapatnya, pokoknya hukum pidana itu kamu harus banyak referensi membaca pendapat-pendapatnya para sarjana-sarjana, dan terutama yang dari Belanda. Itu harus banyak kamu baca. Banyak yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, banyak pendapat-pendapatnya. Karena apa? Dalam hukum pidana itu seperti contohnya percobaan, pasal 53 KUHP. Setiap sarjana Belanda itu pendapatnya bervariasi untuk menguraikan unsur daripada percobaan. Itu bervariasi. Nah, itu yang perlu kamu baca. Dan juga kamu harus banyak mempelajari tentang jurisprudensi. Kalau tadi saya katakan pendapatnya para sarjana-sarjana dalam hukum pidana, seperti contohnya tadi Mr. Utrecht. Kalau saya dulu banyak baca bukunya Utrecht, ada dua buku, hukum pidana 1 sama hukum pidana 2, bukunya Utrecht. Itu yang banyak saya baca dulu. Nah, kalau di dalam hukum apa sih yang dinamakan pendapat-pendapat para sarjana itu apa? Kalau dalam hukum itu namanya apa?
pendapat sarjana-sarjana, pendapat para ahli hukum pidana. Itu namanya apa? Itu namanya jurisprudence. Jurisprudence itu pendapat para ahli pidana, pendapat ahli, namanya jurisprudence. Beda dengan jurisprudensi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya, sangat-sangat membantu untuk kedepannya.